Jangan lupa subscribe channel Novel Martial Master. Ya lanjut, Fighting the Supreme Realm atau BTTH bab 5238. Inilah tepatnya misteri mendalam yang tidak dapat dipahami oleh Lei Potian, Komandan Agung Alam Void. Alam Void bukannya kekurangan ahli tingkat 5 dan 6. Melainkan, mereka semua dipanggil secara diam-diam ke sini dan ditaklukkan di dalam asal mula primordial ini, seperti darah kehidupan seluruh dunia. Semua kehidupan tampaknya berasal dari sumber ini. Tidak jauh dari situ, duduk sesosok anggun, rambut putih saljunya terurai begitu saja di bahunya, membelakangi kerumunan. Wajahnya diselimuti lapisan kabut yang kacau, seolah tak terlihat. Ia memancarkan aura pembusukan dan keheningan yang mematikan, seolah telah mengalami banyak cobaan. Tuan-tuan, kelangsungan hidup alam void tidak lagi berada di alam void, tetapi di alam pengampunan. Yang telah kita lakukan hanyalah melawan pengampunan. Sosok berambut putih itu berbicara perlahan, suaranya serak seperti gesekan kain kasa, namun jelas terdengar oleh setiap tokoh yang berkuasa, membawa keagungan yang tak terbantahkan dan kelelahan yang mendalam. Setelah mendengar ini, ruang di sekitarnya bergelombang seperti cairan. Banyak sekali sosok perkasa yang tetap tak bergerak, tetapi fluktuasi aura mereka mengungkapkan gejolak di dalam diri mereka. Seorang lelaki tua berjubah panjang perlahan membuka matanya. Dia adalah yang pertama, leluhur keenam, dengan alis berkerut, tak kuasa bertanya, "Yang mulia." Liang Jie bersifat halus dan tak berwujud, namun pisau jagal Taisu sudah menempel di leher Sensi. Sekarang, Laut Timur dan Laut Timur hancur, dan Mei Ling dan yang lainnya telah mundur bersama pasukan mereka ke Nanling. Nyawa 3 pasukan ilahi telah hancur seketika. Yang mulia sekarang bertarung sendirian, hati Dao Anda rusak, dan Anda telah jatuh ke dalam niat membunuh yang mengamuk. Sosok di belakangnya adalah permaisuri, dia hanya bisa mendengar desahannya. Terkadang aku sering bertanya-tanya apakah melakukan ini benar atau salah. Desahan permaisuri bergema di tanah asal primordial, membawa beban dan ketidakberdayaan dari berbagai musibah. Air terjun hukum Dao Xuan seolah merasakan emosinya, dan suara air yang mengalir menjadi rendah dan teredam. Leluhur melambaikan jubahnya dan tetap diam. Sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, seperti patung, juga jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Mereka semua tahu tekanan dan aib yang sangat besar di balik keputusan untuk meninggalkan Laut Barat dan Laut Timur, membiarkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bagi yang mulia untuk bertarung sendirian, bahkan menderita kerusakan pada hati Dao Anda. Dalam keheningan yang menyesakkan ini, sesosok tinggi muncul dari antara sosok-sosok kuat. Perlahan-lahan naik dari barisan, orang ini tidak lain adalah Raja Ilahi yang perkasa. Raja melangkah maju, ekspresinya solemn, dan dengan hormat mengepalkan tangannya memberi hormat, memecah keheningan. Yang mulia, bagaimana mungkin deduksi Anda salah setelah membayar harga yang begitu mahal? Suaranya dalam dan tegas, menghilangkan sebagian dari suasana yang mencekam di sekitarnya. Invasi ke kekosongan agung adalah krisis yang mendesak, tetapi integritas adalah pedang penghinaan yang menggantung di atas 9 alam. Setiap keputusan yang mulia buat, setiap kesimpulan, adalah satu-satunya kesempatan bagi kekuatan ilahi untuk bertahan hidup. Jika yang mulia sendiri meragukan dirinya, kekuatan ilahi benar-benar akan menghadapi akhir. Mendengar kata-kata raja, wajah ratu, yang diselimuti kabut kekacauan, sedikit berubah. Meskipun ekspresinya tidak jelas, rambutnya yang seputih salju tampak sedikit redup. Dia tertawa getir, suaranya dipenuhi kelelahan yang mendalam. Benar dan salah pada dasarnya sulit didefinisikan di hadapan malapetaka dahsyat. Ratu berbicara perlahan, memancarkan aura kehancuran dan kematian. Tetapi kesimpulan ini akan datang dengan harga dan pengorbanan yang besar. Kehancuran Laut Barat, benang naga transportasi timur, dan 3 dewa.
Jatuhnya pasukan dan bahkan kerusakan pada hati Dao yang saat ini diderita Yang Mulia adalah semua harga yang harus dibayar. Dia sedikit mengangkat kepalanya, seolah-olah menatap pilar hukum yang terbentuk dari asal mula dunia. Jejak kebingungan dan kesedihan terlintas di matanya. Meskipun aku bisa sedikit bergerak tentang masa depan, bagaimanapun aku menyimpulkannya, tak seorang pun dapat melihat akhir dunia. Kabut cahaya terlalu tebal, dan Taiksu terlalu kejam. Yang bisa kulakukan hanyalah dengan paksa mengukir jalan berduri untuk kehidupan bagi Dewi dan Yang Mulia di kegelapan yang tak berujung. Tetapi pada akhirnya, Dewi mungkin tidak akan selamat. Begitu kata-kata ini diucapkan, ruang di luar asal Taiksu kembali bergelombang. Banyak tokoh kuat menundukkan kepala, mata mereka berkilat dengan kesedihan dan perjuangan. Mereka tidak takut mati, tetapi mereka takut bahwa pengorbanan besar ini pada akhirnya akan sia-sia. Takut bahwa fondasi Dewi benar-benar akan dihancurkan di bawah pisau jagal Taiksu. Melihat ini, mata pangeran berkilat dengan tekad. Dia membungkuk dalam-dalam lagi, pinggangnya membungkuk, nadanya menunjukkan tekad yang teguh. Yang Mulia, tidak perlu khawatir, karena kita sudah berbicara, mari kita tidak menyesal. Ia menegakkan tubuhnya, tatapannya tertuju pada permaisuri, suaranya dipenuhi keyakinan yang teguh. Pengorbanan ini bukan atas kehendakku sendiri, tulang punggung Sensi tidak akan patah. Dengan Yang Mulia di sini, ia bangkit dari ketidakjelasan, mengkhianati tujuannya dalam keadaan genting, dan meskipun hati daunnya sekarang rusak dan ia terjebak dalam niat membunuh, bukankah ini keajaiban kelahiran kembali? Aku percaya Yang Mulia pasti akan kembali ke puncaknya, dan Sensi tidak akan pernah binasa. Kata-kata pangeran dipenuhi kepercayaan mutlak di medan perang. Sosok yang dulunya perkasa yang mendominasi 9 perintah dan dikenal sebagai Yang Mulia tampak. Tampaknya itu adalah keyakinan teguh semua orang yang hadir. Permaisuri mendengarkan kata-kata pangeran dengan tenang. Aura kematian Zhou Shen tampaknya sedikit sirna oleh keyakinan ini. Ia tetap diam untuk waktu yang lama, suara hukum bergema di telinganya. Akhirnya, ia berbicara lagi, suaranya tidak lagi serak seperti sebelumnya, tetapi membawa nada lembut dan hikmat, hampir seperti permohonan. Semuanya, kata permaisuri, tatapannya menyapu setiap sosok yang memancarkan semangat kepahlawanan. Mendengar ini, patriark berjubah abu-abu tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kesedihan. Yang Mulia, Anda, permaisuri mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan melanjutkan. Jika suatu hari aku tiada, beban berat Sang Ilahi akan jatuh di pundakmu. Ingatlah, tidak peduli bagaimana situasi di masa depan berubah, tidak peduli pilihan apapun yang Yang Mulia buat, bahkan jika keputusannya tampak gila, berbelit-belit, atau bahkan bertentangan dengan akal sehat duniawi, Anda harus dengan teguh memilihnya dan mempercayainya. Suaranya bergema di tanah purba, membawa keagungan yang tak terbantahkan. Dialah satu-satunya variabel dalam perjuangan kita melawan aliran kuantitas, harapan sejati Sang Ilahi. Kesimpulanku hanya dapat menunda Taiksu, tetapi juga untuk memberi waktu bagi Zanyan untuk tumbuh dan berubah sebelum kedatangan festival agung yang sebenarnya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk membuka jalan bagi Zanyan, mentaati dekrit permaisuri, pangeran dan si berlutut dan bersujud dengan berat. Kemudian, leluhur dengan jubah yang mengalir, dan banyak sosok yang duduk di tanah asal primordial, bangkit berdiri, dan si berlutut lagi, menaati dekrit permaisuri, bersumpah untuk mengikutinya sampai mati, untuk melindungi dewaku, dan bersambung, maaf sebelumnya tidak ada suara karena kesalahan teknis.